Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi PKN kelas 11 dengan materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Membicarakan hak asasi manusia atau HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut adalah pengertian hak asasi manusia menurut Sujono Diryosisworo. HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu. Sedangkan pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, makna hak asasi manusia itu ada dalam diri manusia yang melekat. Setidaknya ada 3 hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki manusia, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Karena HAM adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Sumber hukum dari HAM adalah pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ciri khusus dari HAM, 1. Bersifat universal. Maksudnya, HAM ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang kedua adalah bersifat tetap. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang ketiga, bersifat utuh. HAM bersifat utuh ini tidak dapat dibagi. Maksudnya, semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Apakah hak sipil dan politik, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersifat hakiki. Hal ini berarti HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Selanjutnya adalah unsur HAM. 1. Keistimewaan. Keistimewaan berarti keadaan saat seseorang memiliki sebuah keistimewaan untuk melakukan sesuatu, bukan karena diwajibkan. Contohnya, Risa mendapatkan hadiah dari Santi. Nah, pemberian hadiah ini bukan berarti Santi diwajibkan memberikan hadiah setiap hari kepada Risa. Yang kedua adalah klaim, yakni hak untuk menuntut atau meminta. Contohnya, hak berupa klaim itu seorang pencukur rambut atau sopir angkot mendapatkan upah sesuai jasa yang telah diberikan. Yang ketiga adalah kuasa. Seseorang memiliki kuasa ketika ia memiliki kemampuan untuk mengubah elemen orang lain atau milik sendiri. Contohnya, seorang kapten kapal memerintahkan anak buahnya membersihkan dek kapal. Nah, dengan menggunakan kuasa ini, kapten telah melaksanakan hak untuk mengubah situasi normatif anak buahnya, yaitu membebankan kewajiban baru kepada anak buahnya tersebut. Yang keempat adalah kekebalan. Seseorang dapat mengubah sesuatu apabila ia memiliki kuasa. Akan tetapi, seseorang yang memiliki kualitas khusus dapat dipastikan memiliki kekebalan. Contohnya, yang memiliki kekebalan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah tentang advokat. Dijelaskan bahwa advokat itu bebas dalam melaksanakan tugas profesinya, termasuk pula bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpedoman pada kode etik profesi advokat atau peraturan perundang-undangannya.
Nah, ini adalah unsur HAM. Selanjutnya adalah fungsi HAM. Hak asasi manusia memiliki fungsi utama untuk menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, dan kemandirian yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Kemudian ciri dari HAM. Tidak perlu mendapatkan gelar atau warisan karena HAM adalah bagian dari setiap manusia yang baru lahir. Berlaku untuk setiap manusia tanpa membedakan antar jenis, kelamin, ras, agama, sikap politik, sosial, dan lainnya. Dan juga HAM itu tidak bisa dirusak dan berciri umum dan supralegal, terlepas dari adanya peraturan suatu negara. Yang ketiga, tujuan dari HAM. Tujuan dari HAM adalah melindungi orang dari kekerasan dan pelecehan, mengembangkan rasa saling menghormati atau menghargai, mendorong tindakan sadar dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak orang lain tidak dilanggar. Selanjutnya adalah prinsip HAM. 1. Kesetaraan. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Prinsip yang kedua adalah non-diskriminasi. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak atas perlindungan HAM-nya karena alasan faktor eksternal seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, politik. Yang ketiga adalah universalitas. Nilai dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia. Dan pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Yang keempat, prinsipnya adalah utuh. Hak asasi harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kolektif. Serta yang kelima adalah interdependensi. Kepedulian hak-hak manusia terwujud pada semua aspek kehidupan. Pelanggaran hak-hak asasi manusia ini saling terkait. Hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Demikian pula, pemajuan hak-hak asasi manusia di suatu wilayah akan mendukung hak-hak asasi manusia lainnya. Sedangkan menurut Todung Mulya Lubis dalam bukunya In Search of Human Rights, hak-hak HAM itu memiliki teori, satu hak alami. Dalam hal ini, berpandangan bahwa HAM ini adalah dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Terus yang kedua adalah teori positivis. Teori ini berpandangan bahwa sebab hak harus tertuang dalam hukum dan real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya agunan konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah teori relativis kultural. Teori ini sebenarnya sedikit bertentangan dengan teori hak alami. Nah, teori ini tuh menilai bahwa hak itu bersifat generik, tergolong pelanggaran antar satu kultural dengan kultural yang lainnya. Yang menjadi titik fokus teori ini ialah pada manusia. Teori ini memandang bahwa manusia tidak pernah lepas dari hubungan sosial dan permasalahan budaya, baik itu non sama ataupun mengalami disparitas tradisi budaya. Teori HAM yang dianut di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh teori kodrati atau teori alami, hak alami. Nah, hal ini dibuktikan dalam Konstitusi Negara Indonesia UUD NRI tahun 1945 yang memuat hak-hak dasar yang memang melekat pada diri manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa itu perlu dilindungi dan dijaga dengan baik oleh semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Nah, ketentuan hak dalam konstitusi negara membuktikan adanya perlindungan dan penjagaan hak oleh negara. Nah, sekarang adalah kewajiban manusia. Yang tadi adalah hak asasi manusia, sekarang adalah kewajiban asasi manusia. Kewajiban dasar manusia itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi, harus ada keseimbangan jika tidak ada terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Nah, sekarang hak dan kewajiban asasi manusia dinilai dalam nilai dasar Pancasila. Dalam sila pertama, itu adalah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila yang kedua, ini adalah hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan pelindungan hukum. Menurut sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, sesuai dengan sila keempat, ini berarti bahwa menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan sila Pancasila kelima, yakni mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah hak dan kewajiban asasi manusia ditinjau dalam segi nilai instrumental Pancasila. Nah, hal ini merupakan pedoman pelaksanaannya kelima sila Pancasila tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusional. Seperti ini diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28A sampai J, ketetapan MPR, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM, maupun peraturan pemerintah ataupun keputusan presiden. Nah, sedangkan yang ketiga ini ditinjau hak dan kewajiban asasi manusia itu dalam segi nilai praktis sila Pancasila. Ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap positif dalam penegakan HAM sesuai dengan sila 1 diantaranya adalah saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sikap positif sesuai dengan sila kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban, saling mencintai manusia. Sesuai dengan sila yang ketiga, menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sesuai sila Pancasila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan sesuai dengan sila Pancasila kelima, kita harus memiliki sikap positif untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.